kita sudah melihat bagian utama rangka angsa ini ya teman ya. Untuk hari ini kita akan melanjutkan lagi bagaimana rangka itu berkelanjutan pada tahap-tahap awal ya teman-teman ya. Oke teman-teman, kita bisa langsung melihat bagaimana aplikasinya. Oke teman-teman, di episode yang sebelumnya ya kita sudah membuat rangka utama ya teman ya, seperti ini. Nah, terutama di bagian tengah ya teman-teman ya, bagian tengah yang akan kita tambah besi ya teman-teman ya. Kita akan tambah besi di bagian tengahnya ini ya. Kita akan menambah besi di bagian tengah sini. Bagian tengah sini teman ya. Nah, ini yang kekuatan utamanya. Kita akan melakukan pengelasan dulu. Jadi nanti kita akan lakukan beberapa pemasangan skor penguatan ya di bagian-bagian badan ini teman. Nah, kita ambil dulu yang di bagian tengahnya teman-teman, bagian tengah sini. Kita lakukan pengelasan. Kita lakukan pemotongan di sini teman-teman ya. Memang sudah cukup kuat. Kita tambah lagi satu skor di sini teman-teman ya. Satu skor di sini kita tambah lagi.
kurang panjang teman-teman. Kita coba potong lagi Ukur aja teman-teman biar tidak terlalu ukuran aja. ya, teman-teman. Kita coba ukur jarak aja teman-teman ya, ukur jarak. Nah, ini posisinya kita agak sedikit mereng teman-teman ya. Dari sini kita lakukan sedikit mereng teman-teman. Ini kurang lebih 35,5 teman-teman ya, 35 atau gimana kalau di bagian dalamnya ya, 35 teman-teman. Kita ukur 35. Tapi ini kita potong dulu teman-teman. Yang cukup yang paling ujung ini biasanya bikin 35 teman-teman. Kita tandai. Kita coba membuat tirus sedikit teman-teman. Ya, teman-teman, kita alas dulu bagian. Ini kita lakukan sedikit teman-teman biar ya sisa. Untuk yang tengah sudah cukup teman-teman, kita tinggal nambah yang di bagian leher teman-teman ya. Di bagian leher kita perlu penambahan beberapa skor penguatan teman-teman. Di bagian leher kita coba pakai yang ini teman-teman ya. Bagian leher
potong aja dulu. Ini cukup kan? Ini untuk yang atas lagi dikit nanti. Kita coba potong sedikit teman-teman ya, agar lebih mudah untuk mengukurnya teman-teman.
Oke teman-teman, kita sudah memberikan skor-skor tengah ya teman-teman. Ini untuk penguatan ya teman-teman, karena nanti dari skor-skor ini kita akan menyambungkan lingkaran-lingkaran teman-teman. Nah, terutama leher itu, karena lehernya juga panjang ya teman-teman, kita perlu penguatan agar dia tetap kokoh dan kuat ya teman. Kita lanjutkan pengelasan bagian sebaliknya ya teman-teman ya. Di sebaliknya sini ada beberapa titik yang kita harus kembali mengelas di bagian sebelahnya teman-teman. Usahakan benar-benar lengket ya teman, kuat ya. Teman-teman, kita sudah melakukan pengelasan dua sisi ya teman-teman. Teman-teman, kita sudah mendapatkan pengelasan dua sisi yang menambah kekuatan daya rekat besi ini teman ya. Untuk tahap berikutnya teman-teman, ini kita akan melakukan penggantungan ya teman-teman ya. Untuk merangkai bagian berikutnya, sisi kiri dan kanan termasuk lingkaran-lingkaran, kita perlu memposisikan rangka ini, rangka utama ini teman-teman ya, di posisi tergantung teman-teman. Kita sudah menyiapkan ini teman ya, gantungan-gantungan seperti ini. Kita rangkai dari beberapa sambungan seperti ini.
Kita coba lihat sejauh mana dia bisa mengangkat dan untuk mengukur ketinggiannya teman-teman ya, mengangkat dan mengukur ketinggiannya sosok angsa ini teman-teman. Oke, begini teman-teman ya, kita lihat. Karena angsa tadi kita sudah mempunyai ukuran setinggi sesuai dengan gambarnya 1,50 jarak kepala sampai 20, ini kurang lebih 1,20 meter ya teman-teman ya, kurang lebih 1,20 meter untuk mendapatkan posisi yang ideal. Jadi kita coba ukur 1,20 meter. Nah, jadi kepala ini masih kurang tinggi ya teman-teman ya, masih kurang tinggi. Jadi kita kurangi lagi satu rangkaian ini. Terlalu tinggi teman-teman, kita tambah lagi. Ini saya tambah lagi dengan ukuran ini teman-teman. Coba yang ini bisa nggak mencapai posisi 120 cm. Oke teman-teman ya, ini sudah mendapatkan posisi 121 ya teman-teman ya, ini sudah mendekati. Untuk yang belakang kita coba ukur dia punya ketinggian sudut ini ya teman-teman ya, ukur sudut ini sampai ke bawah sini kurang lebih ukurnya 37 ya teman-teman ya, kita mencapai 37 teman-teman. 37 ya, 37 terlalu rendah ya teman-teman. 37, oh tidak teman-teman, benar 37, cuman memang posisi kaki itu harus agar kita mendapatkan posisi kaki teman-teman. Jarak kaki kurang lebih 33 cm. Jarak kaki yang lebih ideal teman-teman. Kita lihat dari proporsi ya teman-teman. Yang kita harus perhatikan adalah proporsi di mana kita posisikan kita mendapatkan proporsi ya teman-teman, dimana ketinggian badan dan kaki itu harus proporsi teman-teman. Kaki itu kalau kita lihat di sini kurang lebih 33 cm ya teman-teman ya, 33 atau 34 cm itu sudah kita sudah mendapatkan posisi kaki yang ideal teman-teman ya. Kita sudah mendapatkan ketinggian kaki yang ideal. Kalau kita terlalu tinggi atau terlalu rendah, nanti kita tidak akan mendapatkan bentuk kaki yang ideal. Jadi teman-teman, ini kita sudah mendapatkan ketinggian yang ideal teman-teman. Kita langsung bagaimana membuat bentuknya ya teman-teman. Kalau sedikit tidak begitu berat, lalu kita masuk sehingga kemudian bisa membentuk ketinggian teman-teman.
terlalu besar dan tidak terlalu juga kecil teman-teman ya. Jadi kita harus simpan untuk itu teman-teman. Biasanya kita untuk membuat suatu kita mengambil dulu teman-teman berapa ukuran yang akan kita buat, kita berdasarkan ukuran dari diameter bentuk ya teman-teman ya, suatu bentuk. Kalau memang kita membuat lingkaran di sini, kita ukur dulu di sini kita berada di posisi di lingkaran tengah ini teman-teman ya. Nah, di sini 37 teman-teman ya, 37 cm. Nah, ini akan kita jadikan diameter untuk membuat suatu ukuran lingkaran yang kita akan bentuk lagi nanti sesuai dengan bentuk dari badan angsa ini teman-teman. Kita ambil dulu ukurannya 37 cm ya teman-teman ya, diameter itu 37 cm. 37 cm. Ukur dulu, kita buka ukuran teman-teman. 37 cm teman-teman ya. 37 cm. Jari teman-teman ya. Ini dalam hal ini jarinya 37. Jadi kita perlu 37 kali 37 teman-teman. Kita akan mendapat lingkaran yang akan kita buat untuk melingkari dari teman-temannya menggunakan kalkulator berapa diameter membuat lingkaran ya teman-teman. 116 karena kita tanpa rumus itu kita akan kebingungan ya, untuk mendapat berapa sih lingkaran yang akan kita potong. 116 teman-teman, 116 kita potong. Oke, kita tandai. Sarana yang lebih mendukung ya untuk membuat lingkaran.
sangat dianjurkan ya teman-teman. Kalau di sini kita memang menggunakan dengan kemampuan kita mendapatkan hasil yang lumayan. Lurus, kita luruskan dulu dengan menggunakan palu. Yang kita usaha yang kita inginkan adalah dia rata ya teman ya, dia rata agar kita saat pengelasan atau kita membuat suatu ini ya teman-teman ya, membuat suatu batasan atau perkiraan di mana titik pusatnya ya teman-teman ya. Dan kita harus perkiraan lingkaran ini benar-benar dia bundar ya teman-teman ya. Ini kerjaan ini memang perlu terbiasa ya teman ya, dalam membuat lingkaran ini harus perlu terbiasa sehingga kita tidak ragu-ragu lagi dengan bentuk-bentuk atau lingkaran yang kita buat teman-teman. Akan uji dulu ya teman-teman bahwa lingkaran ini benar-benar paling enggak sudah mendekati apa yang kita inginkan. Kita menggunakan ya teman-teman, kita menggunakan ubin ini teman-teman ya. Ubin ini kita bisa gunakan, kita bisa manfaatkan, dimana ubin ini adalah bentuk yang simetris teman ya, bentuk yang simetris. Kita bisa gunakan seperti ini. Jadi ini adalah garis tengah ya teman ya, ini garis tengah, ini juga garis ya, di sini garis-garis. Jadi kita bisa merasakan, bisa mengetahui sejauh mana lengkungan ini sama rata. Oke teman ya, kita bisa tarik lurus ini ya, di garis ini berarti ini sudah menyatu. Nah, kita bisa melihat ya, kita bisa melihat bahwa jarak ini
jarak ini dan ini sama teman-teman, jarak ini dan ini sama, berarti kita bisa fokuskan bahwa tengahnya itu berada di sini teman-teman ya, tengahnya berada di sini ya teman ya. Jadi kita pakai cara metode yang sangat sederhana teman ya, kita menggunakan ukuran tackle ini ya, ini ada petak-petak yang sebenarnya bentuknya juga simetris sama ukurannya, dan kita menggunakan ini untuk mencari titik tengah dari lingkaran ini teman-teman. Oke teman-teman, kita sudah membuat bundaran ini ya, tadi kita sudah membuat titik fokus atau titik center ya di sini ya teman-teman ya. Nanti kita aplikasikan bagaimana maksudnya. Bundaran ini akan kita rangkai di sini teman-teman ya, kita akan rangkai di sini seperti ini ya teman-teman ya. Nah, ya tadi titik tengahnya tadi kita sudah batasi di sini, sehingga nanti ini kita ras di sini. Namun tidak begitu ya teman-teman ya, tidak langsung bundaran ini bisa kita pasang dengan bentuk seperti ini. Nah, kita harus membentuk lagi teman-temannya sesuai dengan bentuk dari hewan itu sendiri teman-teman ya, bentuk badan atau bentuk bagian-bagian apa istilahnya anatomi ya teman-teman ya, istilahnya anatomi badan dari ini. Tadi tengahnya kita tandain sebelah sini ya, anatominya, sehingga kita harus melakukan lengkungan ya teman ya, pembuatan lengkungan. Jadi udah posisi tengah tadi sini teman ya, posisi tengahnya ya, itu kapurnya tadi sudah kita tandai sebagai posisi tengahnya begini teman ya. Nah, kita tandai lagi di sini teman, sini ada garis lurus ya, di garis lurus dari tackle ini kita tandai lagi di sini teman-teman ya, tandai di sini kita untuk membuat lengkungan teman-teman. Kita tandai lagi di sini ya, ini batas teman ya, dimana kita akan melakukan lengkungan di sini teman-teman. Kita melakukan lengkungan di sini di batas ini tadi teman ya, di batas kapur ini kita buat lengkungan ya seperti ini teman-teman ya. Nah, sebaliknya juga gitu, kita melakukan pembuatan lengkungan di batas kapur yang ini ya, seperti ini teman-teman ya, lengkungannya seperti ini ya. Nah, kemudian kita lakukan lagi lengkungan lebih merapatkan nih teman-teman ya. Nah, untuk merapatkan lengkungan ini seperti ini teman-teman. Oke, jangan terlalu kecil lengkungannya. Nah, kemudian ini kita lakukan lagi lengkungan seperti ini, dimana anatomi dari badan angsa itu temannya atau ayam sekalipun ya teman-temannya, dia tidak langsung bundar ya teman-teman ya, tidak langsung bundar, tapi dia ada seperti kita ratakan dulu teman-teman ya. Kita ratakan dulu. Oke teman-teman, kita sudah membuat bentuk ya, membentuk dari anatomi dari bagian badannya gitu teman-teman ya. Jadi kita tidak membuat dia bundar total begitu teman-teman, kita membuat sedemikian rupa sehingga ini nanti akan bagian punggung atas ya teman-teman ya, dan di sini sedikit, di sini ada bagian perut ya teman-teman ya. Jadi dia tidak langsung bulat, tapi kita bentuk lagi seperti ini, bagaimana anatomi daripada bentuk badan
dan termasuk rangkanya kita sesuaikan nanti ya teman-teman ya. Oke teman, coba kita aplikasikan di sini. Nah ini teman-teman ya. Ya teman-teman. Oke, kita dapatkan ini fokusnya. Nah, oke teman-teman. Ini untuk di bagian bawah sini ya. Kalau sini melekat di bagian bawah sini teman-teman ya. Di bagian bawah sini masih ada yang belum pas ya teman-teman ya. Ada yang belum pas di sini, masih terlalu ke bawah. Maka coba kita sedikit memotongnya teman-teman. Sedikit memotongnya. Tanda ini jangan sampai hilang teman-teman ya. Tanda tengah ini jangan sampai hilang. Untuk di bawah ini kita sedikit memotong teman-teman, untuk mendapatkan posisi yang lebih pas dan bentuknya kiri kanan. Dengan tujuan agar kita bisa lebih untuk mengepaskan jarak dari atas dan jarak dari bawah teman-teman, jarak atas dan bawah lebih pas. Oke teman-teman ya, coba kita lihat lagi apakah sudah tepat yang atas dan bawah. Kayak gini teman-teman ya. Ini yang di bawah itu sudah sedikit hampir tepat ya teman-teman ya, sudah hampir tepat. Namun kita tinggal membuat lengkungan lebih melebar agar dia bisa tepat ya teman-teman. Untuk yang bawah ini teman-teman ya, yang bawah ini dia belum pas benar dengan besi yang akan kita tempelkan di sini. Dan kalau kita lihat dari bentuk ininya masih kurang besar ya teman-teman ya, masih kurang besar. Makanya kita akan lakukan lagi pelengkungan teman-teman, pelengkungan agar dia bentuknya bisa lebih sedikit gemuk di bagian bawah, kemudian lebih bisa pas teman-teman ya. Ya teman-teman, coba kita pasangnya lagi ya teman-teman. Yang di bawah sudah hampir ya, yang di bawah sini sudah hampir mendekati posisi yang akan kita las ya, tapi masih di bawah. Perlu kita lakukan lagi. Cuman yang harus kita perhatikan bahwa jangan terlalu besar ya teman-teman ya, jangan terlalu gemuk juga. Kalau kita paksakan dengan ukuran tadi, makanya angsa ini nanti akan terlalu besar. Makanya kita tidak ambil ukuran 100% dari bundaran tadi ya. Kita harus juga menyesuaikan bentuk angsa itu, tidak bundar, juga ada sedikit seperti ini teman-teman ya. Nah ini kita rasakan sudah bisa menjadi bentuk tengah ya, bentuk center dari badan dan angsa tadi. Oke teman-teman, bisa kita lihat ya, ini sudah tepat ya teman-teman ya. Ini sudah menyatu begini, dan yang atas ini sudah juga menyatu ya teman ya. Nah, dalam posisi ini baru kita bisa melakukan pengelasan ya teman-teman ya. Kita bisa melakukan pengelasan. Nah ini sudah posisinya pas ya teman-teman ya. Kita akan lakukan pengelasan teman-teman. Kita alas dulu bagian atas teman-teman ya, yang tadi yang kita sudah batasin pakai kapur putih, dan benar-benar dia center sama skor tengah ini teman-teman ya, sama skor tengah ini. Jadi dia menjadi suatu kekuatan rangka ya teman ya, jadi satu kekuatan rangka yang saling mengait dan saling menguatkan ya teman. Coba kita alas dulu. Kita perhatikan juga kerataannya teman ya.
Oke teman-teman, nah, sudah cukup kuat, sudah cukup menyatu. Kita ke bagian bawah sini teman-teman, pas dekat di sini dan menyatu di teman-teman. Nah, kemudian kita lakukan pengelasan dari posisi sebelah kanan teman-teman ya. Oke. Oke teman-teman, setelah kita aplikasikan bagaimana maksud dari pembuatan lengkungan-lengkungan tadi ya teman-teman ya, kita bisa melihat sekarang bagaimana rangka ini juga kita akan menyesuaikan dengan anatomi dari hewan ini ya teman-teman ya. Kita bisa lihat dari beberapa posisi. Ini merupakan dari bagian utama juga ya teman ya, bagian tengah dari ini. Yang nanti kelanjutannya kita akan juga melakukan hal yang sama ya teman, untuk pembuatan rangka badan bagian seperti ini teman, mengikuti dari skoreng ini juga teman-teman ya. Jadi kita akan rangkai seperti ini, mengikuti ukuran juga seperti ini tadi teman-teman. Diameternya bagaimana kita mengikuti ukuran diameter ini. Nanti lingkarannya juga akan kita buat, kita mengikuti lingkaran dari diameter ini teman-teman. Dan seterusnya ya teman-teman ya. Ini juga akan kita buatkan lingkaran. Ini kita juga akan buat lingkaran di sini untuk menguatkan juga, dan untuk membuat suatu rangkaian badan ya, sehingga nanti begitu kita rangkai dengan besi, dengan kita ram persatu dengan besi, dia akan menjadi suatu bentuk rangka badan ya teman-teman ya. Ya, untuk teknik pembuatan rangka ya teman-teman ya, kemungkinan yang akan kita buat untuk ini juga dengan teknik yang sama ya, seperti halnya kita membuat ini tadi teman-teman. Cuman ukurannya nanti akan mengikuti ya diameter ini teman-teman ya. Kita harus membuat lengkungan juga sesuai dengan anatominya. Begitu juga di sini dan begitu juga di sini. Kemungkinan yang untuk bagian ini teman-teman ya, mungkin ini tidak perlu lengkungan, ini cukup lingkaran biasa aja, bundar, dan tidak perlu kita bentuk seperti ini, karena memang badan itu dia punya bentuk tersendiri teman-teman ya, tidak bundar. Ada bentuk-bentuk khas ya dari badan dari angsa ini teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin kami tidak akan menampilkan atau tidak membuat video untuk pembuatan rangka seperti ini untuk melanjutkannya ya teman-teman ya, untuk pembuatan yang seperti di posisi ini karena ini jadi teknik yang sebenarnya sama ya teman-teman ya. Untuk membuat rangka ini sama halnya dengan pembuatan rangka ini. Nanti kita akan ketemu lagi di episode bagaimana kita membuat kaki ya teman-teman setelah rangkaian ini selesai. Jadi untuk menghindari kebosanan kita membuat rangka ini, karena
hal yang sama dan teknik yang sama untuk pembuatannya, cuman ukurannya saja yang berbeda teman-teman. Jadi untuk episode berikutnya kita akan ketemu lagi di episode dimana kita akan membuat rangka kaki ya teman-teman ya. Setelah rangkaian ini selesai, kita akan lanjutkan lagi dengan pembuatan rangka kaki, dan terus kita akan merangkai dari samping ya teman-teman ya. Lingkaran-lingkaran ini kita akan rangkai lagi dari samping sehingga dia membentuk rangka yang kokoh dan utuh teman-teman. Sebelum nanti kita akan melanjutkan membalutnya dengan karet ban. Oke teman-teman, episode ini mungkin kami akhiri dulu sampai di sini. Kita akan ketemu lagi di episode yang akan datang. Oke teman-teman, jangan lupa subscribe, like, and share ya teman-teman, agar channel ini bisa berkembang, benar-benar menjadi edukatif dan inovasi bagi teman-teman yang minat ya, ingin membuat karya dari limbah karet ban bekas. Oke teman-teman, sampai ketemu lagi di lain episode.